jijik banget sama orang, tapi nggak bisa kayak ya udah nggak bisa aja. Untuk parkirnya sini parkirnya rame banget full. Kalau nggak ketemu guys, kita nih adalah perempuan yang beruntung langsung dapat guys. Kita nih manusia beruntung guys. Yes, sudah dapat. Jadi guys, bentar aku mau tutup dulu. Oke, jadi sebenarnya hari ini temanya beda banget dari kemarin. Kayak judulnya juga beda, bukan tentang decision lagi. Tapi di video ini aku mau ngajak kalian, yuk kita mikir kalau sebenarnya ada banyak hal-hal di dunia ini tuh yang nggak bisa kita kontrol gitu. Aku sering kayak beberapa kali dipertemukan dengan hal-hal yang membuat aku menyadari bahwa oh, ada banyak hal yang sebenarnya itu nggak bisa aku kontrol gitu. Aku nggak pernah tahu kapan hal itu tuh bisa bener-bener sesuai sama ekspektasi kita, dan kapan hal-hal itu bener-bener nggak bisa nggak sesuai itu sama ekspektasi kita. Tapi kayak dari situ aku belajar buat jadi lebih kembali lagi kayak mengandalkan Tuhan. Karena kayak semuanya itu nggak bisa kita kontrol guys. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dan tugas kita apa? Tugas kita cuman ya menjalani, berusaha supaya tetap tenang. Maksudnya kalau misalnya kita menjalani suatu hal, misalnya kita sudah merencanakan suatu hal terus nggak sesuai sama rencana kita, ya udah, kayak itu di luar kontrolnya kita gitu. Jadi aku tuh baca salah satu buku yang namanya tuh Let Them Theory guys. Kalau kalian mau, kalian harus banget beli. Salah satunya aku belajar bahwa ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Dan kalau misalnya kita berusaha untuk memaksakan segala sesuatu itu boleh ada di dalam kontrol kita, itu akan menghabiskan energi kita guys. Itu akan menghabiskan energi kita, menghabiskan semua hal yang ada dalam diri kita, yang membuat kita tuh jadi capek. Dan ujung-ujungnya kita malah nggak bisa peduli, maksudnya kita nggak fokus sama diri kita, tapi kita malah terlalu fokus sama orang lain kayak gitu. Di Let Them Theory ini aku diajarin kalau gimana caranya supaya kita lebih peduli sama diri kita sendiri, lebih bisa menjaga energi kita supaya kita nggak waste our energy gitu guys, gitu. Supaya kita nggak buang energi kita, tapi kita bisa pakai energi kita buat hal-hal yang penting. Misalnya kita lebih peduli sama diri kita lebih peduli sama apa ya yang bisa aku improve dari dalam diriku sendiri. Nah, salah satunya kayak buat video ini juga menurutku ini adalah salah satu yang membuat aku improve. Dari hal apa sih? Dari hal aku berbicara guys, aku jadi bisa improvisasi, aku jadi lebih bisa kayak ngobrol. Meskipun aku nggak lihat kalian, tapi aku percaya kalian ada di situ gitu. Jadi kayak aku berasa ngomong sama orang gitu. Jadi kayak itu melatih keluasanku kayak gitu. Nah kayak gitu guys. Sedangkan kalau misalnya aku terlalu peduli sama orang lain, aku bakal mikir kayak aduh, sebenarnya aku juga lagi mikirin orang lain guys. Ini kan aku di mobil, aku mikir kalau aduh ada nggak ya orang yang lihat aku, nanti kalau orang lihat aku mereka ngerasa gila nggak ya karena aku ngomong sendiri, karena kacaku cukup transparan kayak gitu. Tapi satu sisi aku juga mikir kalau ya buat apa juga aku mikirin mereka, kalau paling mereka ngeliatin aku, paling mereka mikir kayak loh itu kok ngomong sendiri, kayak ya udah karena aku ngomong sama kalian ya kan, aku nggak ngomong sendiri tuh sih guys. Terus kembali lagi bahwa semuanya itu ada di luar kontrol kita. Jadi itu di luar kontrolnya kita. Ya tugas kita apa? Cuman bisa kita fokus sama apa yang ibaratnya itu ada di tangan kita atau yang ada di piring kita. Jangan fokus sama piringnya orang lain, atau jangan fokus nanti aduh aku takut nanti orang itu tiba-tiba dia kenyang terus dia masukin nasinya dia ke piringku. Gak usah dipikirin guys. Lagi pula kalau misalnya terjadi seperti itu ya berarti itu berkatnya kita, ya gak sih? Aku tuh bersyukur banget aku punya yang namanya seseorang yang kayak bisa jadi istilahnya mentorku lah guys. Dimana dia tuh kemarin bilang ke aku bahwa sebenarnya ini di luar topik kontrol ya guys, tapi dia bilang ini quotesnya bagus banget guys. Dia bilang kalau kita tuh kalau bisa ngelihat dunia ini tuh dari kacamata lebah. Lebah itu kan ngelihatnya pasti bunga-bunga, ya nggak sih? Lebah nggak mungkin ngelihat yang namanya sampah. Lebah pasti bakal datang ke yang namanya bunga-bunga. Sama guys, hidup ini kalau bisa kita tuh kayak mungkin segala sesuatu nggak seindah itu, tapi kalau misalnya kita berusaha untuk kayak
bersyukur tentang hal itu, semua itu bisa seperti bunga-bunga guys, kayak gitu. Kembali lagi, semuanya itu di luar kontrol kita. Kalau hal itu nggak sesuai ekspektasi kita, ya kita belajar lihat dari sisi lainnya. Biasanya kalau di firman Tuhan ya, dari sisi firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita lihat segala sesuatu itu bisa dari POV-nya Tuhan juga gitu. Jadi nggak cuma dari POV-nya kita, tapi kita lihat juga dari POV-nya Tuhan. Dari situ kita bisa belajar untuk bersyukur, belajar untuk melihat oh iya dari sisi positif. Karena kalau dari sisinya kita selalu negatif, tapi kalau dari sisinya Tuhan pasti positif. Mungkin ada kalanya kita capek, kayak aduh capek, kayak kok ngeliat semuanya dari sisi positifnya, kadang kok sisi negatifnya kayak lebih banyak, tapi kayak nggak ada salahnya guys. Justru kadang kalau misalnya kita bersyukur di saat hal-hal yang nggak bisa untuk kita bersyukur, istilahnya kita tuh kayak menarik energi syukur itu, jadinya kayak hal-hal baik itu semakin mudah datang ke dalam hidup kita gitu guys. Jadi itu aja dari aku, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye bye.